merupakan tokoh-tokoh pembaharuan dalam gerakan modernisasi dunia Islam. Ya. Nah, jadi sekarang coba kalian lihat di halaman 14 tentang sumber bacaan tokoh-tokoh pembaharuan. Nah, ini ada dua orang tokoh pembaharuan. Yang pertama sekali adalah Muhammad Iqbal ya. Ya, tokoh pembaharuan. Ini yang pertama adalah Muhammad Iqbal ya. Jadi sebelumnya sudah kita pelajari beberapa tokoh yang lain seperti Muhammad Ali Pasha, kemudian Muhammad Abdul. Nah, sekarang ini kita akan pelajari dua orang lagi, yaitu Muhammad Iqbal. Nah, ini yang pertama adalah tokoh pembaharuan Muhammad Iqbal ya. Jadi Muhammad Iqbal ini merupakan salah satu tokoh pembaharuan yang berasal dari India ya. Jadi beliau ini membawa perubahan di India. Nah, beliau lahir di Punjab, Sialkot Punjab, India pada tahun 1877 ya. Nah, jadi beliau ini lebih tertarik kepada sastra dan agama. Ya. Nah, jadi semenjak kecil ini sudah terlihat ya kecerdasan daripada Muhammad Iqbal ini. Sehingga ketika beliau melanjutkan pendidikan di tingkat atas, beliau bertemu dengan seorang orientalis dari Inggris bernama Sir Thomas Arnold. Jadi Sir Thomas Arnold ini mengetahui yang bahwa Muhammad Iqbal ini seorang yang sangat cerdas, sehingga dia melanjutkan untuk melanjutkan pendidikannya sampai ke Inggris. Nah, kemudian ini yang harus kita ketahui. Pemikiran-pemikiran daripada Muhammad Iqbal ini, yang pertama sekali adalah pan-Islamisme. Pan-Islamisme. Jadi pan-Islamisme ini adalah kalau kita lihat itu merupakan suatu wadah ya, suatu wadah persatuan daripada orang-orang Islam. Karena di India masyarakat Islam merupakan kelompok minoritas, sedangkan yang lebih banyak adalah orang-orang Hindu. Ini menjadi suatu kendala juga bagi orang Islam di sana karena mendapatkan perlakuan tidak baik, sehingga Muhammad Iqbal ini melihat yang bahwa itu merupakan suatu masalah, sehingga dia mencetuskan supaya orang Islam ini dalam suatu komunitas yang dia itu berada dalam wilayahnya sendiri, artinya harus bersatu. Sehingga dimulai gagasan daripada Muhammad Iqbal untuk membentuk suatu negara yang kita kenal dengan sangat sekarang ini adalah negara Pakistan ya. Jadi negara Pakistan ini hasil daripada pemikiran Muhammad Iqbal. Jadi negara Pakistan ini itu berada di wilayah barat laut, daerah Punjab, Sindhi dan Balochistan, sehingga diliburkan menjadi nama Pakistan saat sekarang ini. Nah, kemudian pemikirannya ya, pemikiran daripada Muhammad Iqbal, ini yang pertama adalah pan-Islamisme ya. Pan-Islamisme, ini artinya persatuan komunitas ya, persatuan komunitas umat Islam. Persatuan komunitas umat Islam artinya terbentuk negara Pakistan itu adalah di mana orang-orang Islam tergabung di dalamnya dan bisa melakukan apa yang mereka lakukan dalam komunitas sendiri, yaitu orang-orang Islam. Nah, kemudian yang kedua dari pemikiran Muhammad Iqbal ini adalah ya, ini free personal ya, causality ya. Ya, ini artinya adalah kebebasan. Ya, kebebasan individu artinya kita ini memiliki kebebasan setiap manusia artinya boleh menggunakan akal pikirannya untuk memajukan dirinya sendiri ya, boleh melakukan apa yang dilakukan, tapi ingat, jadi semua perbuatan yang dilakukan itu harus ada
pertanggungjawaban daripada pelaku itu sendiri. Nah, itu adalah kebebasan. Misalnya kebebasan kita dalam menangkap pikiran, kebebasan kita dalam melakukan penelitian dan hal-hal yang lain yang tujuannya adalah untuk kemajuan diri kita sendiri. Tetapi yang perlu digarisbawahi, apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah paham dinamisme. Dinamisme. Dinamisme ini adalah perubahan. Perubahan. Setelah kita menggunakan akal pikiran, tentunya akan melahirkan suatu perubahan. Perubahan itu sendiri adalah hasil dari kita menggunakan akal pikiran kita yang kritis, kemudian mengembangkan pengetahuan hingga lahirnya suatu perubahan. Jadi Muhammad Iqbal ini tidak menolak adanya suatu perubahan, bahkan beliau menyebutkan supaya masyarakat Islam ini bisa berubah untuk menggunakan akal-akal pemikirannya. Nah, kemudian yang kedua adalah Jamaluddin Jamaluddin. Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Jamaluddin ini merupakan seorang tokoh pembaharuan yang berasal dari Afghanistan. Jadi nama ujungnya adalah Al-Afghani. Jadi Al-Afghani adalah Afghanistan. Jadi beliau ini lahir di Asadabad, Kabul, Pakistan pada tahun 1839. Nah, jadi menurut Jamaluddin Al-Afghani, kemunduran umat Islam yang pertama menurut beliau karena masyarakat Islam ini tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Artinya orang-orang Islam ini meninggalkan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Itu salah satu kunci. Meninggalkan ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, qada dan qadar. Tentunya ini yang sering mendengar istilah qada dan qadar karena ini merupakan bagian daripada keimanan kita, percaya kepada takdir. Rupanya masyarakat Islam pada saat itu telah mengartikan qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah terdapat pada takdir Allah. Jadi umat Islam pada saat itu telah mengartikan, sehingga dari pemahaman qada dan qadar tersebut dimulai sikap fatalisme. Fatalisme artinya terlalu mengikat kepercayaan tersebut, sehingga menyebabkan orang-orang Islam menjadi pesimis dan sifatnya adalah statis, tetap. Jadi ada pemikiran untuk apa kita belajar, ataupun apapun yang terjadi itu merupakan sudah kehendak Allah. Padahal dalam diri kita ini ada pilihan untuk berusaha, berusaha berdoa. Kemudian yang terakhirnya keputusannya berada di tangan Allah. Misalnya kita waktu ujian, kita berusaha, kemudian semampu kita berusaha. Apakah dengan kita belajar atau dengan kita membaca referensi yang lain. Pokoknya kita berusaha. Kemudian tugas selanjutnya adalah berdoa. Kita memohon kepada Allah supaya dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan ketika kita memiliki ujian. Kemudian terakhirnya baru apakah lulus atau tidak lulus, itu baru kehendak daripada Allah. Itu baru menyangkut dengan qada dan qadar, ketetapan. Tapi pada saat itu keliru pemahaman, seolah-olah qada dan qadar itu merupakan bagaimana yang Allah sudah mengatur, tanpa kita berusaha, tanpa kita berdoa, pasrah. Jadi itu sudah menyangkut dengan sifat statis. Nah, kemudian yang berikutnya penyebab kelemahan daripada Islam, yaitu terjadi perpecahan di kalangan orang Islam, kemudian hilangnya rasa persaudaraan bersama Islam, sehingga itu menjadi suatu penyebab lemahnya agama Islam. Nah, menurut Muhammad Iqbal,
Untuk mengembalikan keadaan demikian, yang pertama sekali masyarakat Islam harus mensucikan hati kembali, kemudian penghormatan kepada akhlak, kemudian mau berkorban untuk kepentingan umum, kemudian menghidupkan kembali pelajaran-pelajaran umum di sekolah-sekolah. Nah, kemudian satu lagi adalah mengganti pemerintahan autokratis menjadi pemerintahan yang demokratis. Autokratis tetap, misalnya bentuk kerajaan tetap, ya kan? Absolut tetap. Jadi meninggal ayahnya, kemudian maju sebagai anaknya sebagai putra mahkota ahli waris. Apakah anaknya cakap dalam memimpin atau tidak? Jadi tetap terpilih sebagai raja. Jadi ini autokratis. Sedangkan demokratis itu ada musyawarah, ada mufakatnya. Apakah dengan cara pemilu ataupun dengan cara-cara yang lain berdasarkan musyawarah dan mufakat. Nah, kemudian yang selanjutnya harus kalian ingat yang bahwa pemikiran-pemikiran daripada Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran-pemikirannya yang pertama adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ini yang cocok adalah republik, ya. Republik yang cocok bentuk pemerintahan dari pemikiran Muhammad Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem demokrasi, ya. Sistem demokrasi ini lawannya adalah absolut. Kalau absolut tetap, ya, kalau demokrasi ini ada musyawarah, ada mufakatnya, sehingga pemimpin yang terpilih adalah berdasarkan musyawarah. Nah, kemudian yang terakhir adalah pan-islamisme, ya. Pan-islamisme. Ya, jadi ini ada dua, ya. Di sini Muhammad Iqbal ada juga pemikirannya pan-islamisme, sedangkan di Jamaluddin ini ada juga pemikiran daripada pan-islamisme. Nah, mungkin ini bisa kalian lihat di sebuah bacaan masing-masing, di mana perbedaan, ya. Kalau pan-islamisme di Muhammad Iqbal dan pan-islamisme di pemikiran Jamaluddin Al-Afghani.